Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu iimanan ma'a iimanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian rutin yang bersinergi dengan Yayasan Progres Masjid Surabaya. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan dapat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian pagi hari ini kita akan mentadaburi surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang berbunyi ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Al-Ma'arij. Yang kalau kita maknai secara bebas adalah wahai manusia, aku jadikan kalian semua itu laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian semua itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dan sesungguhnya derajat kemuliaan di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengenali. Itu kalau kita maknai secara bebas. Mari kita mentadaburi yang agak lebih dalam lagi. Di dalam ayat itu tadi terdapat dua fi'il atau dua kata kerja. Yang pertama adalah khalaqa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kata kerjanya atau fi'ilnya adalah khalaqa. Kemudian yang kedua adalah ada kata kerja atau fi'il lagi ja'ala. Bacaan subawa qabaila. Kedua-duanya punya makna yaitu menciptakan. Cuma bedanya untuk kata kerja yang khalaqa itu adalah murni kreasi Allah. Murni dia tahu khalaqa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku jadikan kalian semua itu laki-laki dan perempuan. Yang menjadikan kita laki-laki dan perempuan yaitu saja Allah. Sehingga kalau ada kata kerja khalaqa berarti itu mutlak, tidak ada campur tangan daripada manusia. Sedangkan ja'ala sama juga menciptakan, cuma kalau ja'ala harus ada kreasi dari manusia juga. Harus ada campur tangan dari manusia. Sehingga ayat itu tadi memang kita bisa membuat kesimpulan bahwa Islam itu tidak mengenal diskriminasi ras. Bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan bahwasanya suku Madura itu lebih mulia daripada suku yang lain, bangsa Arab itu lebih mulia dari bangsa yang lain. Tidak, berdasarkan ayat tadi. Ya emang Islam itu lahir di Arab, tapi Islam bukanlah Arab. Islam adalah gugusan nilai-nilai universalitas yang bisa kita kemas dengan budaya
tidak bertentangan, tidak berseberangan dengan syariat. Kembali kepada ayat itu tadi. Loh, tadi katanya kalau kholaqo itu adalah murni kreasi Allah, terus kemudian pada kata kerja ja'ala adalah harus ada campur tangan dari badan manusia. Tapi kenapa pada kata kerja ja'ala ja'ala lakum su'uban wa qabaila yang menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa kan juga Allah, yang menjadikan ini Madura, ini Jawa, ini bangsa Arab, ini bangsa itu kan Allah. Tapi kok tidak menggunakan kholaqo, tapi kok menggunakan jalan. Rupanya Allah merekomendasikan kepada kelanjutan ayat kita yaitu lita'arofu, agar saling kenal mengenal, agar saling berkasih sayang. Nah, itu yang murni kreasi daripada manusia. Sehingga untuk bisa kita saling mengenal adalah upaya manusia itu untuk saling mencintai antara suku A dan suku B, itu adalah upaya dari manusia itu sendiri. Tapi kalau kholaqo tadi jelas yang menjadikan laki-laki dan perempuan sudah jelas Allah. Kalau ja'ala, walaupun tadi di depan kata ja'ala adalah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tapi kita perhatikan lagi ayat berikutnya yaitu lita'arofu. Kecuali kalau kata misalnya begini, walaki ja'alakumul ardo darulan famsu fi manakiya wa mumijri wa ilaihi nusur. Walaki ja'alakumul ardo, Allah itu yang telah menjadikan bumi darulan supaya mudah dilalui, mudah dilewati. Dan untuk menjadi darulan ini harus ada campur tangan dari manusia. Buminya supaya enak dilalui, ya harus ada upaya dari manusia bikin jalan yang enak. Maka pemerintah itu sudah betul membuat infrastruktur, bikin Trans Jawa, Trans Sumatera, di mana-mana dibangun pelabuhan, dibangun bandara. Itu dalam rangka darurat sampai menjadi komoditas politik orang-orang yang kurang suka atau interpolitik daripada pemerintah membuat isu digoreng begini begitu. Nah itulah politik. Nah, kita tidak akan bahas ini, tetapi membahas tafsir daripada surat Hujurat tadi, sehingga untuk menjadi darurat supaya bumi mudah dilewati harus ada campur tangan dari manusia. Terus kita amati lagi pada kata kerja yang dalam bentuk ilmu dorek lita'arofu. Kenapa kok dibuat di dalam ilmu dorek dia? Karena kenyataannya tidak selalu antara kita manusia-manusia ini pasti kadang-kadang juga tidak harmonis hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Antara suami istri ada kadang-kadang juga ada ketidakcocokan. Sesama tetangga kadang-kadang juga tidak terjadi kecocokan. Sama antara suku dan bangsa juga sering terjadi ketidakcocokan. Dalam lingkup nasional maupun internasional, dulu Timur itu menjadi bagian yang integral dari wilayah teritorial
negara kita, tetapi di tahun 90 berapa ya? Tahun 99 mungkin dipegang oleh Pak Habibie, akhirnya lepas dulu kan tidak selalu mulus, ada saja. Dulu Gus Dur berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Israel, tapi ada saja yang menghalangi. Kelompok sebelah tidak suka dengan merujuk kepada walan tartuan kaliyahu walan nasoro kata-kata bilang orang Yahudi dan orang Nasrani tidak ridho kalau kita untuk agamanya menggunakan ayat ini. Padahal makna yang detailnya tidak begitu. Walan tartu kan menggunakan fi'il mudhari. Selama dia itu tidak menyerang kita, ya berarti kita berupaya untuk berbuat baik kepada mereka. Kita tahu karena kafir itu ada dua, ada kafir dini dan kafir harbi. Mereka kenyataannya hingga saat ini dengan bangsa kita, bangsa Indonesia ya enggak menyerang, enggak apa-apa. Kita juga harus berbuat baik. Maka ketua PBNU yang baru ini sebelum menjabat ketua PBNU beliau pernah ke sana, pernah lobby ke sana. Gara-gara ketika itu kita mau ngasih bantuan ke Palestina tidak bisa, karena di sana ada yayasan sekolah yang didirikan oleh bangsa kita. Ketika mau memberi bantuan tidak bisa, tapi berkat lobby daripada Bapak Ketua PBNU yang sekarang ini akhirnya bisa bangsa kita bisa masuk ke Palestina, bangsa kita bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Itu merupakan kreasi daripada manusia, lita'akohu. Sehingga ayatnya tadi ja'ala bukan kholaqa tapi merujuk kepada lita'akohu, merujuk kepada lita'akohu yang artinya adalah saling mencintai, saling menyayangi. Maka yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini tadi adalah kita tadi saling kenal mengenal. Itu yang sulit. Untuk bisa ke situ tentu saja berawal dari diri kita masing-masing. Dalam skup yang lebih kecil lagi, kita dengan tetangga, dengan kawan, dengan kolega, dengan mitra bisnis dan sebagainya, kita harus selalu berupaya untuk lita'aku. Untuk ke situ memang berawal dari diri kita sendiri. Nah, untuk mendasarinya kita ingat hadis Rasulullah yang kalau tidak salah pada pertemuan kemarin yang pernah saya sampaikan di sini, yaitu inna lillahi umat qauman ya'tuna jahro min sa'il rahmanillah. Inna lillahi umat qauman ya'tuna jahro. Sesungguhnya umat pilihanku adalah umat yang ketawanya itu keras, yang berarti harus selalu berupaya agar diri kita ini selalu bersuka cita. Kalau diri kita selalu kita kondisikan bersuka cita, maka untuk lita'aroku, untuk berbuat baik itu gampang. Kalau diri kita sendiri itu susah, banyak masalah.
ya tidak bisa mau berbuat baik. Kalau pikiran kita jernih karena kita selalu dalam kondisi sukacita, untuk berbuat baik gampang, bahkan lebih dari sekedar berbuat baik, tapi di situ ilmu pun kita bisa tingkatkan terus menerus, karena dengan hati yang selalu bersukacita karena merasakan rahmat dari Allah, minsaati rahmat kita, maka daya nalar kita, daya logika kita semakin jernih dan semakin bisa didaya gunakan secara optimal. Maka Islam itu yang ditonjolkan adalah perdamaian. Islam itu yang ditonjolkan adalah kerukunan. Islam itu yang didahulukan adalah keamanan. Kita tengok sejarah sedikit, yaitu Kanjeng Nabi ketika ditodong dengan Sulhul Hudaibiyah, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Padahal ketika itu kaum muslimin yang ketika itu sudah hijrah ke Madinah, di sana beliau adalah orang-orang mukmin yang sangat baik, sangat loyal kepada Kanjeng Nabi, hanya mau melaksanakan ibadah haji otomatis ke Mekah itu dihalang-halangi oleh sama orang kafir Quraisy. Rasulullah ditodong dengan Sulhul Hudaibiyah ini yang sangat-sangat merugikan, tapi Rasulullah ngalah, tidak apa-apa. Yang penting damai, yang penting membuat perjanjian di dalam Sulhul Hudaibiyah itu selama 10 tahun tidak ada peperangan, karena rupanya ketika itu kaum Quraisy Mekah trauma dengan kekalahannya di perang Badar, yang mana perang Badar itu sangat tidak seimbang dan dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Nah, maka Rasulullah pun ngalah, tidak apa-apa. Perjanjian itu begini yang sangat merugikan Rasulullah. Orang Quraisy yang masuk Islam harus kembali. Sudah iman kok disuruh kembali ke Mekah. Nah ini kan seenaknya sendiri. Tapi ya gitu, Rasulullah berprinsip bahwa yang penting itu ditonjolkan dulu kondisi aman, kondisi tenang. Maka hidayah itu murni dari Allah. Allah tidak kurang jalan kalau mau memberi hidayah kepada kita manusia. Kemudian mari kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini. Kalau ingat ini, maka kita harus tetap menonjolkan diri kita ini, hati kita ini, jangan sampai larut bersedih yang berkepanjangan. Merujuk kepada sabda Nabi Al-Qur'ani, inna lillahi umati qauman yaqina jahrohim sa'ati rohmanya. Sesungguhnya umat pilihanku itu adalah kaum yang selalu bersuka cita. Dengan kita mengkondisikan diri kita selalu bersuka cita, maka sejumlah amalan-amalan yang terpuji akan bisa kita lalui. Apalagi kalau di waktu pagi-pagi ini, di samping kita, hati kita sudah kita dasari dengan untuk selalu bersuka cita, dalam arti merasakan rahmat Allah itu tadi, luasnya rahmat Allah itu tadi, maka
coba kita cari rujukan lagi. Sabda Nabi misalnya, man asbaha la yanzilul ma li akhihi ghufira lahu ma jana. Man barang siapa yang pagi-pagi sudah berniat niat layan hidul mah tidak berniat untuk mendolimi di akhirat ada satu orang pun di dalam hati kita pagi tadi di samping tentu saja tadi dari rumah kita niat akan sholat subuh kemudian mengikuti pengajian maka disertakan juga niat saya nanti sepanjang hari nanti tidak akan membuat orang lain sakit hati, tidak akan membuat orang lain tersinggung, tidak akan berbuat dolim kepada orang lain. Itu baru niat. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang lupa. Maka terus kita mirip, kita buat skema di dalam hati kita ini dikembangkan bukan cuma berniat untuk tidak mendolimi seseorang, tidak menyakiti seseorang, akan tetapi dikembangkan juga nanti kalaupun ada orang yang terdolimi, mungkin ketika saya berangkat bekerja ada orang tertubruk oleh mobil atau sepeda motor di jalan akan saya tolong. Ada niat begitu. Pengembangannya begitu. Walaupun kita kenyataannya tadi karena kondisinya tidak memungkinkan, waktunya jam 8 saya harus sudah nyampe kantor misalnya. Enggak jadi benar, enggak masalah. Tapi di awal-awal pagi ini kita sudah asbah layan hidul mah sudah sedini mungkin berniat di dalam hati bahwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ini pun tidak mungkin bisa kita lakukan kalau diri kita sendiri sumpah bangun pagi sumpah. Ini masalah. Jangan demikian ini, jangan diterus-teruskan. Terus membuat skema perbuatan yang terpuji di dalam hati. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan ilmu yang barokah. Mari kita berdoa. Semoga kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad